Ini kan nggak boleh. Iya. Ini sama saja dia menggiring kebencian. Kebencian, ya. Nah, ini kan harus kita kasih dia. Ini talk show, bukan podcast. Oke, terima kasih Andrigo. Andrigo sudah bisa ada waktu untuk bincang-bincang santai bersama AGV. Oh ya, Andrigo, ini lama gua ketemu lu nih, udah lama ya, tahun berapa ya? 2018 ya? 2011-an. 2011-an ya, waktu masih Farhat dulu ya. Bagaimana sih perjuangan lu dari mulai mengikuti seseorang akhirnya masuk ke label, boleh ceritain dong? Iya, dulu 2011 itu ketemu Om Farhat, berkomunikasi, terus rilis single duet itu, judulnya Demi Cinta Andrigo Hani, sampailah ke televisi, program dahsyat dan sebagainya. Tapi 2012-13 Om Farhat fokus tuh ke caleg dan sebagainya, ke presiden sebagainya kan, waktu itu ya, partai. Jadi vakum di musik. Ketika vakum di musik itulah Andrigo keluar dari sana. 2014 berjuang lagi tuh, berjuang ke Naga Suara. Alhamdulillah waktu itu bisa diterima sama Pak Rahayu. Waktu itu melalui almarhum Ben Sleo. Jadi beliau lah yang memperkenalkan ke Pak Rahayu. Dan akhirnya dikomunikasikan juga sama Farhat kepada Pak Rahayu. Alhamdulillah Pak Rahayu mendengar kita punya voice, punya vokal. Pak Rahayu tertarik, akhirnya sudah datang ke Naga Suara. Yang awalnya itu pengen merilis lagunya Pak Rahayu, judulnya Cium. Cinta Ini Untukmu. Gitu. Cium itu Cinta Untukmu. Tapi akhirnya berubah pikiran, akhirnya dapatlah lagu yang berjudul Pacar Selingan Ini, yang Pak Rahayu yang dikasih Naga Suara. Alhamdulillah lagu Pacar Selingan Ini membuat Andrigo minimal orang tahu lagunya, orang kenal, dan juga waktu itu kencang juga RBT dan sebagainya, musim RBT saya itu. Alhamdulillah. Oke, berjalan waktu kan awalnya cuma ingin jadi penyanyi doang, menjadi artis di Naga Suara. Tiba-tiba menjadi MD juga ya? Iya. Aransemen lagu juga, terus diciptakan lagu juga. Itu bagaimana kedekatan Andrigo ke Pak Rahayu sendiri? Jadi memang Andrigo berpikir kalau kita hanya sekedar bernyanyi saja tanpa berkreatif susah nih. Akhirnya diskusi Pak Rahayu, Pak, Igo ada punya beberapa lagu nih, lagu religi itu kan, dan diterima Pak Rahayu, ternyata bagus Igo, bikin lagu sendiri dan sebagainya. Akhirnya memang Naga Suara menjadi rumah kreatif bagi Andrigo untuk mengeksplor kemampuan Andrigo semuanya. Tidak hanya bernyanyi, tapi mencipta lagu, lirik, dan mengaransemen lagu. Alhamdulillah banyak ilmu yang Andrigo dapat di Naga Suara ini. Tentunya ini menopang karir Andrigo di industri musik Indonesia. Tapi untuk itu sendiri tampil untuk nanggung atau apa itu atas nama Andrigo sendiri kah, atau emang Naga Suara ikut tetap mendukung support? Naga Suara, jadi Andrigo dari 2014 sampai 2026 itu eksklusif. Jadi semua kegiatan Andrigo itu di cover Naga Suara, termasuk off-air. Walaupun ada beberapa off-air yang Andrigo dapat sendiri, tapi Andrigo koneksikan sama Naga Suara sebagai untuk etika Andrigo. Iya benar. Berlabel gitu. Jadi kadang-kadang dari Naga Suara Pak jobnya, Andrigo sendiri juga Pak jobnya, dia emang combine lah. Arti kan tadi dibilang eksklusif selama 4 tahun atau 5 tahun? Dari 2014 sampai 2026. 2026. Artinya masih lama, masih 2 tahun, 3 tahun lagi ya? Yang kan dari 2014 ke sini aja udah 8 tahun, tahun kan? Kenapa tuh bisa eksklusif oleh Pak Rahayu diberikan itu? Andrigo juga nggak tahu itu, tapi paling tidak hari ini Andrigo yakin Pak Rahayu punya kepercayaan Andrigo sebagai bentuk loyalitas atau apresiasi Pak Rahayu terhadap Andrigo. Karena memang selama ini kita sudah sama Pak Rahayu itu bukan sekedar antara partner lagi, tapi Andrigo panggilnya babe kan, udah bapak sama anak. Jadi apapun kita punya kesulitan, kita mengeluh, Pak Rahayu selalu bantu, selalu support, selalu kasih solusi. Tidak ada kata tidak, walaupun dia bilang nanti ya Igo, tapi tetap ada untuk Pak Rahayu. Pernah nggak sih Pak Rahayu ngobrol-ngobrol sama lu tuh bahwa be down, karena kan saat itu kan lagi COVID, sama kedua
banyak juga dari mereka tuh, dari atas mereka itu masih yang kurang artinya kurang kelihatan lah booming. Nah, Andrigo sendiri pernah ada obrolan sama Prahayu nggak sih, bagaimana solusinya supaya tetap eksis terus itu gimana? Jadi Andrigo pernah tanya Pak Ayu. Pertama, gimana Bapak bisa bikin bus Naga Suara? Pertama dulu saya kerja desain grafis katanya. Di blackboard apa itu ya. Terus untuk bagaimana ketika orang runtuh di COVID, saya tak runtuh. Tidak boleh mem-PHK karyawan. Tidak boleh mengeluarkan artisnya. Karena apa? Di saat kita tetap karyawan tetap ada, maka dapur mereka tetap berjalan, maka disitulah rezeki mengalir. Makanya kata Pak Rahayu, Andrigo, bahwa paling penting itu Naga Suara seperti wihara kalau dalam agama dia. Rumah suci. Jika engkau tulus di dalamnya, maka engkau tetap akan bertahan. Tapi jika engkau ke kiri kanan ada hal negatif, engkau akan pergi dengan sendirinya. Dan itu banyak terjadi. Jadi Naga Suara seperti rumah suci bagi orang untuk kita ini pekerja seni dan karyawannya mencari rezeki. Jadi Pak Rahayu itu selalu, bahkan banyak sekali juga artis-artis yang memang punya kebutuhan, Pak Rahayu selalu support itu. Termasuk saya, gitu, sering sekali Pak Rahayu support. Ya apapun yang kita inginkan selama ini, alhamdulillah Pak Rahayu selalu support. Makin itulah fakta, itulah penyebab mungkin Naga Suara eksis dan berkembang. Artinya kan mungkin karena supportnya Andrigo juga memberikan lagu-lagu juga, mungkin betul. Akhirnya Pak Rahayu merasa bahwa ini Andrigo nih potensial gitu. Kita jaga, kita kontak eksklusif supaya yang kemana-mana. Karena kan banyak juga artis Naga yang lagunya kan nggak ada nih. Betul. Nah, dibantu oleh Andrigo. Ada nggak sih lagu-lagu itu yang benar-benar agak sulit harus Pak Rahayu bilang, "Bro, kamu bikin lagu sebaik mungkin, saya mau kasih artis ini supaya artis ini bisa naik." Sempat gak ada tantangan itu? Ada banyak sekali. Bahkan saya selalu kasih teman-teman itu masukan lagu dan sebagainya agar lagu itu lebih mudah didengar. Jadi kayak dulu duetnya Baby Sima sama Sule, lagu tak terpisah pada waktu itu salah satunya saya yang pilihkan lagunya. Buat Sule, beratku melawan sepi, itu saya pilihkan lagunya. Dua lagu saya pilih, ini bagus kan, lagu ini sangat menarik sekali buat saya. Jadi Pak Rahayu juga tidak hanya sekedar minta saya ciptakan lagu untuk tapi kadang-kadang juga berdiskusi, ini gue cocok buat siapa ya. Gitu. Termasuk sama saya, Pak Rahayu itu sangat terbuka orang. Igo, ini lagu enak nggak buat Igo, mau nggak? Kalau saya nggak mau, nggak jadi. Gitu. Artinya dia tidak memaksakan itu ya? Tidak memaksakan gitu. Bahkan saya pernah ngajuin lagu buat saya juga untuk Pak Rahayu, dan Pak Rahayu open aja gitu. Jadi memang Pak Rahayu itu lebih melihat Andrigo ini mungkin menurut secara bisnis ada potensi menghasilkan, sehingga masih dipertahankan. Nah kan itu tuh saya lihat. Tapi lo sendiri jarang gue lihat tuh di Naga Suara tuh kayak launching atau single baru itu nggak pernah. Tapi kalau namanya supporting dari belakang itu ada terus. Apa yang memang belum ada lagu yang pas buat lo atau gimana sih? Kalau lagu buat pas itu sebagainya ada. Memang jarang saya di-launchingkan, tapi sekedar rilis saja. Tapi saya selalu berpikir gini, tidak masalah saya tidak di-launchingkan, tapi saya mesti memberikan kontribusi digital, penghasil digital, meski tidak di-launchingkan. Nah, makanya Pak Rahayu selalu pikir sama Andrigo tuh bahwa saya tuh orang apa adanya, saya nggak pernah kecil hati, gitu loh. Jadi ya sudah saja, jika engkau memang, kalau engkau adalah permata dan berlian, di dalam lumpur pun engkau akan muncul permukaan, memang cahayanya. Jadi Andrigo bilang, mau kamu di-launching atau tidak, kamu akan kedengaran kok nantinya. Nah itu jadi positif. Itu yang dibikin sama Pak Rahayu ya? Iya, makanya Pak Rahayu juga merasa, oh ternyata Andrigo begitu. Jadi ya memang positif aja, gitu. Yang maaf nih, balik kemarin masalah kalau lu tuh yang soal anak itu gimana sih akhirnya? Jadi terakhir itu kan di podcast Deddy Sumargo, Andrigo tuh pengen 26 itu menyatakan bahwa akan tes DNA atau tidak. Dengan catatan komitmen kita sama Deddy Sumargo, dia tidak berkoar menjelang 26 September di acara Sarinah. Tapi ternyata dia berkoar begini begitu. Saya tunda dong. Off the recordnya saya bilang saya tidak mau kamu lempar ke media. Kita ketemu, kita ngobrol. Saya mau tes DNA tanggal 28 Oktober. Besok September itu. Ya kan? Dia nggak mau. Dibikinlah dia
di TikToknya dia sama di beberapa media saya lihat bahwa dia tidak mau lagi berjuang untuk tes DNA, tidak mau tentang Andrigo, lupa tentang Andrigo. Oke, saya terima. 7 Oktober di TikToknya dia sama di media nuntut lagi tes DNA. Kenapa saya tidak mau? Ini orang kok main-main gitu loh. Kita jangan mainkan orang-orang karena saya sudah dihakimi orang sampai detik ini. Iya benar. Gitu loh, waktu dari Juni, Agustus sampai sekarang orang masih menghakimi Andrigo ternyata. Masih tanya-tanya mulu lagi. Masih dicaci maki orang di TikTok sebagainya. Artinya ini orang nggak jelas gitu. Sekarang juga saya lihat di media, saya lihat dia sama di media sosial dia posting saya terus nih foto saya tentang ayah bapak, menyenggol saya terus. Nah saya bilang berhentilah menyenggol saya. Saya kan nggak pernah tanggap ini. Saya baca orang kirim kan foto saya posting ayah seandainya jadi anaknya kan. Saya tahu ini ibunya yang begitu. Saya mau, ayo kalau mau kita tes DNA, jangan dibikin media-media yang seperti itu gitu. Janganlah gitu. Pagi bilang Andrigo tak mau tes DNA. Sekarang saya siap tes DNA. Saya bilang di Sumargo, ayo kalau mau. Dia kan perempuannya nggak mau. Tapi kan dalam arti gini, tidak ada tindakan bahwa itu tidak menyenangkan, tindakan berita tidak benar. Sempat nggak ada niatan untuk laporin ke polisi aja biar selesai lah gitu? Bener, sempat. Saya kan baru 3 hari ke Jakarta nih. Nah, kan kemarin di Riau. Ya. Nah, saya bilang saya pengen sekali, cuman pengacara saya dulu Pak Rudi lagi fokus caleg nih. Saya tahan dulu. Ya, kita memang harus laporkan. Kenapa? Ini kan tidak ada hal kebenaran dia sampaikan. Bahkan KPAI kan menyetop kasusnya yang dia laporkan. Artinya tidak terimalah atau apa kan gitu. Nah, dulu dia ada sama si cewek itu Ica Marisa itu. Sampai Ica Marisa itu di TikToknya dia ada bukti semua bahasa saya gini-gini. Ayo Andrigo ke podcast siapa dia gini-gini. Ini saya bilang, saya kan nggak kenal dia nih. Saya nggak nyenggol dia. Yang saya tahu dia kasus ini ada Puji pakai kasus Puji. Saya nggak tahu tuh. Saya DM dia. Kalau kamu berani, kamu undang saya, jadwalin sama manajer saya. Jadwalin. Jangan kamu bilang saya bikin karya tes DNA itu untuk mengolok-olokkan terus menghina saya begini lagi jangan, video kamu semua ada di saya bilang. Menghilang kayaknya dia minta maaf dan sebagainya. Saya nggak mau orang-orang ikut campur seperti ini gitu loh. Makanya saya bilang orang-orang silakan membela dan membantu anak ini dan Tuti, tapi jangan menghina saya punya karya gitu. Nah saya nggak mau seperti itu. Nah, makanya tes DNA ini memang harus dituntaskan. Kita harus tes DNA, segera tes DNA. Tapi sayangnya perempuan ini nggak mau sekarang. Terus kalau dia nggak mau, apa tindakan lo? Saya mau diskusi, maka saya laporkan ke Polda Metro Jaya. Saya udah ultimatum dia loh di media sosial saya. Ultimatum dia, dan dia lihat itu bahwa tapi orang selalu bilang, oh tetap aja saya yang dihina gitu. Walaupun saya ceritain kebenaran, tetap saya yang kena gitu. Jadi nggak masalah. Tapi memang harus untuk membuat saya itu betul-betul ternyata Andrigo ini benar serius dia tiap laporan itu memang harus dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Rencananya kapan sih lo mau menuntaskan masalah lo ini? Saya pengennya sebelum tahun baru ini saya pengen tuntaskan. Makanya saya lagi kontak untuk ngomong sama Bang Rudi. Dia bilang nanti dia telepon lagi. Saya pengen, ini orang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian berita bohong dan hoax, kemudian di media sosial dia, TikTok dia, semua tentang saya, video foto saya diposting. Ini kan nggak boleh. Ini sama saja dia menggiring kebencian. Nah ini kan harus kita kasih dia pelajaran gitu loh. Terlepas nanti akan damai semua itu terus kedua. Tapi kita masukkan dulu ini laporan. Itu saya bilang. Biar agar tidak selalu melebar lagi ya. Benar gitu. 2024 apa sih harapan Andrigo sendiri ke depan untuk musik, karir, sama ya yang lain, usaha mungkin ada gitu? Jadi paling tidak untuk karir Andrigo mudah-mudahan mudah-mudahan harus ya, tidak ada kalau di Islam itu tidak boleh mudah-mudahan, semoga jangan, benar harus yakin jadi Andrigo 2024 ini aku yakin bahwa Andrigo punya karir semakin hari semakin meningkat. Gitu loh. Jika di udah 3 kemarin orang kenal, orang tahu dengan kasus tes DNA, Andrigo yakin kok 2024 ini, dan Andrigo selalu berdoa dengan keyakinan tadi 2024 ini orang akan kenal Andrigo serta karya-karyanya memang akan lebih melejit lagi karirnya, insyaallah. Dan gue yakin. Dan untuk masalah kegiatan Andrigo di luar musik, beberapa Andrigo jalanin bermusik dan sebagainya, bisnis Andrigo lancar gitu. Karena ada beberapa kegiatan juga yang Andrigo lakukan di luar musik gitu. Thank you, terima kasih ya Andrigo udah ngomong waktu. Nanti next kapan lagi kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Terima kasih Andrigo. Oke, terima kasih banyak.